Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ke channel Revit ID. Kali ini saya akan kasih tahu cara untuk memasang pondasi di Revit. Ya, langsung saja kita praktekkan. Klik dua kali ke lantai satu ya. Nah, eh, atur tampilannya supaya gampang dilihat. Nanti saya akan pasang pondasi di level lantai satu karena ini level paling bawah ya. Caranya silakan teman-teman ikutin, klik struktur ya. Kemudian eh, isolated foundation. Pilih isolated foundation ya. Nah, di sini ada footing ya. Kita lihat di propertinya bahwa fondasi di Revit di template defaultnya sudah menyediakan fondasi eh, standar ya. Jika di template teman-teman belum ada, silakan klik menu load ya. Klik menu load family ya. Kemudian geser scrollnya ke bawah ya. Terus pilih structural foundation. Nah, di structural foundation ini eh, di Revit sudah menyediakan beberapa jenis fondasi. Misalkan footing, kemudian ada pile cap 1 ya, pancang ya. Atau berpile, nanti kita lihat pile cap 3, 4, 5, 6, terus ada cap rectangular piles. Oh, ini cap rectangular piles berarti ini pancang ya. Ini kemungkinan kalau kita lihat ini eh, bore pile ya atau spoon pile. Nah, ada cap eh, khusus pile capnya juga. Kemudian di sini kita lihat ada HP ya. Nanti kita lihatlah. Terus ada steel pipe. Ya. Nah, eh, silakan teman-teman masukkan ini file cap, misalkan file cap 1. Ini masukinnya nggak ini ya, maksudnya bisa sekaligus atau bisa satu-satu ya. Coba saya satu dulu, file cap 1 saya open. Nah, di sini sudah masuk nih. Bisa langsung eh, diklik di lokasi di mana kita akan kasih pondasi. Misalkan di A1A nih ya, teman-teman ya. Kita sorot sampai muncul warna biru ya dari as ya. Muncul berubah warna jadi biru, artinya eh, koordinatnya tepat di persinggungan antara as 1 dan as A. Kemudian pilih klik ya. Kemudian tekan escape dua kali ya. Kalau kita lihat di 3G-nya, maka akan eh, tampak seperti ini ya. Ini pondasi anggaplah profile ya. Pondasi profile ya. Ingat teman-teman, untuk memutar objek ya, tahan shift ya. Kemudian klik mouse tengah atau scroll mouse-nya, tahan sambil digeser-geser mouse-nya. Ya, saya balik lagi ke lantai satu. Nah, kemudian di load lagi ya. Menu insert ya. Kalau tadi di menu struktur kemudian isolated foundation baru load family ya. Nah, kalau sudah tidak aktif perintahnya, tidak aktif apapun perintahnya, kita bisa memasukkan semua jenis family termasuk fondasi ini melalui menu insert. Ingat ya teman-teman, untuk memasukkan family eh, objek dari Revit ya, Revit family ya, itu dilakukan melalui menu insert ya. Kemudian pilih load family, geser lagi ke bawah, pilih structural foundation, kemudian pilih dua. Saya coba 2 dan 3 ya. Tapi saya lihat dulu di sini, teman-teman ya.
saya lihat family-nya di sini ada, kalau digeser ya, ada kategori family, kemudian klik 2 kali ya, tanda plusnya di sini kita lihat bahwa yang tadi dimasukkan ke project ini ya, pancangnya, family family pancangnya itu lokasinya ada di eh, kategori structural foundation. Kita klik 2 kali, di sini ada file cap 1 ya, M file cap 1. Nah, di sini baru ada M file cap 1. 2 dan 3 belum ada ya. 4 juga belum ada. Saya balik lagi ke menu load family, kemudian geser ya, pilih structural foundation, kemudian saya coba 2 dan 3 sekaligus ya. Teman-teman nanti perhatikan. Nah, di sini you are trying to load M file still pipe from family ya, di mana uh, M file cap 3 ya, itu sudah ada ya. Kita override aja ya. Kita override dan semua parameternya. Saya klik ya. Saya klik juga. Nah, di sini sudah masuk ya. Tadi teman-teman perhatikan bahwa untuk memasukkan family bisa beberapa sekaligus atau bisa satu-satu. Jadi cukup mudah ya. Saya lihat di sini bahwa file cap 2 dan 3 sudah masuk ya. Nah, saya nggak klik secara langsung di area ini karena tadi memasukinya 2 dan 3 sekaligus ya. Atau meskipun satu family yang dimasukkan, misalkan file cap 2 ya, dimasukkan ke project ini, kemudian eh, saya nggak mengklik secara langsung di denah ya, di denah ini ya. Untuk memasukinya gimana? Caranya yaitu pilih ya file cap 2, kemudian geser, tahan ya, klik, tahan, geser, kemudian kliknya lepas ya, teman-teman ya. Silakan ulangi ya, pilih file cap mana yang akan ditambahkan ya, file cap mana yang ditambahkan, kemudian klik ya, klik dan tahan, geser. Setelah masuk ke area lembar kerja, baru dilepas kliknya. Setelah itu baru ditempatkan ya. Misalkan klik di sini. Ya, tekan escape beberapa kali ya, 2 kali untuk menonaktifkan perintah. Nah, saya akan coba masukkan jenis pondasi PC4 ya. Menu struktur ya, menu insert, kemudian load family, geser lagi, structural foundation, kemudian PC4, open ya. Saya override aja semua parameternya. Nah, di sini saya nggak mengklik ya. Di sini saya klik dari sini, kemudian saya klik tahan geser ya. Kemudian saya tempatkan di sini. Klik ya. Masukkan di sini 4 ya. Di sini juga 4 ya. Tekan escape beberapa kali ya. Jadi setelah digeser ke lembar kerja, teman-teman bisa mengklik beberapa kali sekaligus ya pada masing-masing titik kolom ya. Nah, setelah diklik di sini, saya pilih semua ya, tiga-tiganya ya. Jangan lupa teman-teman tekan tombol kontrol untuk menambah seleksi. Kemudian saya copy ya. Saya copy ke area sini. Klik ya. Kemudian saya copy lagi. Kalau teman-teman butuh copy beberapa kali sekaligus, bisa beri tanda centang multiple-nya. Klik ya. Setelah itu tekan escape. Misalkan saya menambahkan PC3 di sini nih ya. File cap
dari jumlah propel 3. Ya, saya pilih di sini, klik 2 kali, tahan, geser, lepas. Baru tempatkan. Nah, ini PC3 kan bentuknya nggak simetri ya, teman-teman ya. Jadi kalau untuk memutar objek, teman-teman bisa tekan tanda spasi 1 kali ya. Kemudian tekan lagi 1 kali lagi, kemudian tekan lagi 1 kali lagi, tekan lagi 1 kali, tekan lagi, tekan lagi ya. Jadi posisinya bisa diputar ya. Kemudian saya klik di area sini ya. Kemudian saya klik di area sini. Saya putar lagi, tekan spasi lagi ya. Kemudian eh, klik lagi. Nah, di sini saya klik lagi ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya juga mau kasih 3 nih di sini ya. Anggaplah di sini ada 3. Saya putar lagi, tekan tombol spasi, saya klik di sini. Nah, tekan escape beberapa kali ya. Tekan escape beberapa kali. Nah, di sini saya belum kasih pondasi, nanti kita berikutnya ya. Nah, eh, sekarang kita lihat bahwa di AS2A itu terdapat eh, 2 porpel ya. File cap dari 2 porpel. Saya mau rubah menjadi file cap 3 ya, sama dengan ini. Caranya gimana? Klik ya, teman-teman. Klik file cap-nya. Kemudian di bagian properti, teman-teman silakan pilih ya PC3 ya, file cap ya, saya sebut PC ya. Pilih 3. Kemudian eh, dia akan berubah otomatis sesuai dengan pilihan kita. Jadi untuk mengubah jumlah pondasinya di Revit itu cukup mudah. Coba bayangkan kalau teman-teman pakai AutoCAD itu uh, cukup memakan waktu ya. Harus copy paste atau geser gitu. Atau copy dari tempat lain. Nah, termasuk di sini saya mau rubah PC1 menjadi PC2. Klik ya. Kemudian di bagian properti saya pilih PC2. PC2 ini ya. Kemudian klik ya. Tekan escape ya untuk menonaktifkan ya. Kemudian saya copy ya untuk ditempatkan di ujung sini di AS5A. Saya copy, klik ya, kemudian klik, tarik, kemudian tempatkan, klik lagi, tekan escape. Nah, teman-teman coba saya mirror ya semua fondasi di AS-A untuk di mirror ke AS-E ya. Klik ya, sorry kolomnya yang keklik, silakan untuk di zoom lebih besar ya supaya gampang seleksinya. Tahan kontrol untuk menambah seleksi ya, lepas kontrol ya. Kemudian tekan mouse tengah, tahan ya, tekan dan tahan mouse tengah, scroll mouse-nya, kemudian sambil geser mouse-nya. Lepas ya, scroll mouse tengahnya, kemudian tahan lagi kontrol untuk menambah seleksi. Klik, klik ya. Ini di AS-A semua pondasi sudah terseleksi. Kemudian kecilkan zoom-nya ya supaya terlihat. Baru kita mirror ya. Klik toolbar mirror ya. Nah, toolbar mirrornya saya pilih pick axis di AS-C ya. Klik ya, pick axis artinya klik garis mirrornya. Nah, kita lihat teman-teman kecilkan zoom-nya atau geser ya. Untuk menggeser tahan scroll mouse sambil digeser mouse-nya ya. Tahan mouse tengah, scroll mouse-nya
sambil digeser mouse-nya. Kemudian zoom. Nah, kita lihat teman-teman di sini sudah uh, terbentuk atau terpasang pondasi di as E. Jadi kira-kira teman-teman di sini cukup jelas ya cara-caranya ya. Cara memasang pondasi, cara memindah pondasi atau menarik pondasi dari kategori family-nya ya. Kemudian cara untuk mengubah pondasi misalkan dari PC 2 menjadi PC 3, dari PC 1 ke menjadi PC 2, kemudian merotet pondasi ya. Kemudian memirror pondasi. Saya harap teman-teman kalau uh, kurang paham ya, bisa diulangi lagi prakteknya, termasuk trik-trik keyboard mana yang harus ditekan ya secara bersamaan. Tadi saya udah kasih tahu ya, jangan sampai lupa. Bila perlu teman-teman catat ya, supaya gampang diingat. Artinya nggak nggak untuk mengetahui shortcut apa yang harus ditekan, sebaiknya teman-teman catat ya supaya nggak menyetel menyetel videonya ya di detik mana shortcut itu dikasih tahu ya. Nanti kalau nyari-nyari malah kelamaan gitu. Silakan teman-teman shortcut yang penggabungan shortcut tips triknya teman-teman silakan catat. Ya, kalau untuk prakteknya kayak cara memasang pondasi sekali praktek saya yakin teman-teman langsung bisa karena Revit itu sebenarnya cukup mudah. Kita lihat 3D-nya sekarang ya. Nah, kalau nggak ada di sini teman-teman bisa melalui menu view kemudian klik 3D-nya ya atau melalui kategori ya di sini ya. Misalkan saya klik lantai 1 dulu, saya mau lihat 3D-nya, teman-teman selain dari sini dari menu view juga bisa dari eh, apa project browser-nya ya, dari project browser klik 2 kali 3D-nya. Nah, kita lihat di sini kecilkan tampilan zoom-nya. Kita lihat saya rotate ya, saya tahan shift ya. Kemudian tekan scroll mouse-nya sambil digeser mouse-nya ya. Terus lepas baru di zoom atau scroll mouse-nya putar ke depan dan ke bawah ya. Scroll mouse itu mouse tengah ya teman-teman ya, sambil diputar. Nah, kita lihat di sini bahwa pondasinya sudah jadi ya. Untuk kembali ke tampilan awal kita klik di sini zoom ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat front seperti apa, kita lihat di sini, lihat left, kemudian putar lagi, back, kemudian right ya. Kalau dari tampak atas, silahkan klik atau dari sini ya, dari sudut diagonalnya kita lihat ya, dari sini atau dari sini ya, atau dari sisi sudut vertikalnya di sini atau sudut diagonal bawah di sini ya. Jadi di Revit itu cukup mudah untuk memasang pondasi. Kedepannya saya akan kasih ya tutorial cara membuat pondasi pancang ya, termasuk pondasi-pondasi lain seperti footing atau cakar ayam, pancang, pour pile, spoon pile, termasuk cara membuat eh, segmen segmen pondasinya. Misal pancangnya dulu, nanti cara membuat pile cap-nya, nanti cara menggabungkan antara segmen pour pile atau segmen tiang pancangnya dengan pile cap-nya. Ya. Jadi kalau teman-teman yang masih awam struktur, ya ini namanya segmen pour pile ya. Segmen pour pile kita digabungkan maksudnya di sini digabungkan dengan
uh, file cap menjadi satu kesatuan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini kita lihat klik pondasinya, edit family ya. Edit family, kita lihat 3D-nya di sini ya teman-teman ya. Kita lihat view-nya, default 3D-nya ya seperti ini. Kalau kita lihat pilih realistik akan terlihat. Jadi ini objek sendiri, tapi digabung menjadi satu. Kalau saya klik di sini, kemudian edit family lagi, ya, maka ini hanya segmen profile-nya saja, gitu. Jadi di pondasi itu ada dua objek ya, segmen tiang pancangnya atau segmen profile-nya itu sendiri dengan objek file cap-nya. Saya close ya, tanpa di save. Saya close lagi. Ini kita lihat ya, uh, apa file cap-nya ya. Kita lihat di sini di floor plan. Nah, di sini ada parameter-parameter dan uh, variabel yang dimasukkan. Kedepannya saya akan kasih tahu teman-teman lebih dalam lagi tentang pondasi struktur ya. Jangan lupa silakan teman-teman klik subscribe supaya dapat update ya. Karena materi di channel Revit ID ini akan saya update secara berkala sesuai dengan tingkat kesulitan bertahap ya. Karena ini baru awal-awal belajar, saya kasih yang umum-umum dulu. Nanti kedepannya ya akan saya kasih yang lebih spesifik, lebih detail lagi. Jadi cara untuk menguasai Revit harus tahu secara umum dulu. Nanti kalau tahu secara spesifik, teman-teman malah jadi bingung, nggak karu-karuan. Karena mengetahui secara umum berarti teman-teman mengetahui bagaimana awalnya Revit itu bekerja. Ya. Awalnya Revit itu bisa membantu. Cara kerja Revit itu seperti apa sih sebenarnya? Itu. Jadi yang dipelajarin itu yang umum dulu supaya karakter sifat dan cara kerjanya lebih tahu dulu. Nanti baru ke hal-hal yang spesifik. Lebih dalam materinya. Jangan lupa teman-teman ya, silakan klik subscribe, bantu share juga supaya teman-teman yang lain ikut bisa belajar Revit di channel Revit ID ini. Ya, karena di Indonesia khususnya masih jarang yang bisa Revit ya. Sampai detail itu masih masih jarang. Kebanyakan masih lebih banyak orang menguasai AutoCAD. Ya, karena untuk gambar struktur sebenarnya Revit itu jauh lebih cepat ya, bisa 3 kalinya, 4 kalinya lah kecepatannya. Termasuk bukan struktur aja ya, termasuk dalam bidang arsitektur. Ya, silakan teman-teman klik subscribe dan berikan dukungan like serta share ke teman-teman yang lain. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.